Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Resmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Partai Gerindra Kota Samarinda siap memenangkan Andi Harun berpasangan dengan Rusmadi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Seluruh mesin partai sudah siap bergerak bersama dengan koalisi partai pengusung lainnya. Ketua Partai Gerindra Kota Samarinda Helmi Abdullah optimis pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda pada 9 Desember 2020 dimenangkan oleh kadernya yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim Andi Harun. Berpasangan dengan Rusmadi Wongso, Helmi mengatakan dalam 3 bulan ke depan pihaknya mengoptimalkan kerja-kerja politik untuk menyambut kemenangan. Kalau kesiapan kita ya kita sudah sejak bulan September 2019 kemarin kita sudah bergerak untuk pemenangan Bapak Andi Harun dan Rusmadi. Artinya infrastruktur partai sudah berjalan, terus kita bentuk tim relawan. Kemudian Pak Andi Harun juga turun ke RT-RT, ke tempat warga. Sekarang lagi kontrak-kontrak politik untuk mensosialisasikan program beliau, program unggulan 100 sampai 300 juta. Andi Harun Rusmadi diusung oleh 7 gerbong partai politik, yaitu Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan terakhir PDI Perjuangan. Total pasangan ini mengantongi 31 kursi dari seluruh parpol pengusungnya. Pendaftaran calon peserta Pilkada Samarinda dibuka tanggal 4 sampai 6 September 2020. Dari calon-calon yang muncul hampir pasti hanya 3 pasangan kandidat yang mendaftar, yakni Andi Harun Rusmadi, Zairin Zain berpasangan dengan Sarwono dari calon perseorangan, dan Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patalongi yang didukung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Menjelang pendaftaran calon peserta Pilkada pada tanggal 4 sampai 6 September, Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan daerah sekaligus menyerahkan surat keputusan partai kepada 9 pasangan calon untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Inilah 9 jagoan yang diusung Partai Gerindra dalam Pilkada di 9 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Mereka dikumpulkan di Grand Ballroom Hotel Senior dalam sebuah acara Rapimda atau Rapat Pimpinan Daerah. Seluruh pengurus dari Partai Gerindra dibekali untuk mengawal keputusan partai dan mendampingi saat pasangan yang diusung mendaftar ke KPU. 9 calon yang diusung Partai Gerindra adalah untuk Pilkada Kota Samarinda pasangan Andi Harun Rusmadi, Kabupaten Pasir Alpat Syarif Arbainur, Kutai Barat F. Ekyapan dengan Edianto Arkan, dan Kutai Kartanegara Edi Damansyah dengan Randy Solihin. Kemudian 5 daerah lainnya, yaitu Kabupaten Berau mengusung Muharram Gamalis, Bontang pasangan Neni Murnaini Joni Muslim, Mahakamulu pasangan Bonifasius Belawan Yohanes Afun, Kutai Timur pasangan Mahyunadi Lulu Kinzu, dan untuk Pilkada Kota Balikpapan pasangan Rahmat Masyud Tohari Aziz. 9 kabupaten kota hari ini secara resmi rekomendasi dan terutama kita sudah serahkan aslinya langsung tadi form B1 KWK untuk pendaftaran di KPU. Apa yang diharapkan dari seluruh calon, Pak? Kenapa? Apa yang diharapkan dari seluruh? Pertama, mereka berjuang untuk bisa memenangkan perhelatan pilkada di daerah masing-masing. Yang kedua, kita berharap dalam perjuangannya menggambarkan politik santun, politik bermartabat, menjauhi politik hoax, fitnah, gibah. Kita berharap mereka mengembang perjuangan untuk pilkada yang mempersatukan, pilkada yang mempererat hubungan antar warga. Menurut Andi Harun, semua pasangan yang diusung Gerindra dibekali juga strategi untuk memenangkan pilkada di masing-masing daerah.
Salah satu strategi yang digulirkan adalah bagaimana para kontestan melakukan kerja politik dengan biaya murah. Perlakuannya sama. Ya, semua perlakuan standar di Partai Gerindra itu perlakuannya sama dan timnya saja yang dibagi. Jadi memang ada tim pilkada kita yang akan bekerja di semua daerah. Kalau standar operasional pekerjaannya semua sama karena memakai standar pemenangan pilkada di Gerindra. Jadi kalau di tim A misalnya di Samarinda, tim B ada di Balikpapan, tim C dan lain sebagainya, itu sama semua standarnya. Kalau penanganan Menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum, pendaftaran calon peserta pilkada dibuka mulai 4 September sampai 6 September. Para calon kandidat sebelum mendaftar disyaratkan melakukan tes swab terlebih dulu dan saat mendaftar di KPU mematuhi protokol kesehatan. Saat mendaftar juga diharapkan mencegah kerumunan massa yang terlalu banyak karena dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran virus corona. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Setelah sehari menelusuri Sungai Mahakam di sekitar Lokumbar, Lojanan, Samarinda, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Ardi meninggal dunia. Mayatnya mengapung di sungai sekitar 400 meter sebelah hilir dari lokasi dia terjatuh. Berikut informasinya. Penemuan mayat Ardi dilaporkan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah. Saat tim melakukan pencarian, melihat tubuh pria berusia 21 tahun itu mengapung sudah menjadi mayat. Jaraknya sekitar 400 meter dari lokasi pertama dilaporkan korban terjatuh. Korban atas nama Ardi, umur 21 tahun, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi mati luka kurang lebih 400 meter ke arah hilir Sungai Mahakam. Dan korban tersebut sudah dibawa ke rumah duka untuk dilayani di sana. baik untuk kemudian dari operasi SAR gimana Pak? Nah, selanjutnya untuk operasi SAR terhadap KNM ini kami akan selesai, kami usulkan untuk ditutup. Ardi yang dikenal bekerja menjaga ponton yang bersandar di kawasan Lokumbar dilaporkan terjatuh ke Sungai Subuh pada 2 September 2020. Menurut laporan yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, subuh sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, korban masih terlihat ada di sekitar ponton yang bersandar. Namun setelah sholat subuh sekitar pukul 5:30, seorang rekannya datang lagi ke dermaga, korban sudah tidak ada. Di lokasi dermaga rakit itu ditemukan sandal korban mengapung di sungai. Juga sisa rokok korban di dekat tempat tidurnya yang kosong. Bendera. Kan ada ambulan di sana. Dosa naik ya. Apa? Dosa naik. Sudah. Sudah. Wah, masih terlalu. Tim Kaltim TV melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan rapat koordinasi terkait persiapan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Gunung Malang, Balikpapan Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada Kamis pagi menggelar rapat koordinasi persiapan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, serta sosialisasi standar pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyatakan siap dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon. Dalam hal ini, KPU Balikpapan mempersiapkan pendaftaran dengan protokol kesehatan. Dari sisi regulasi sudah disampaikan seluruhnya terkait syarat bakal calon serta pemeriksaan kesehatan, termasuk protokol kesehatan yang harus dilakukan dengan waktu pendaftaran yang dibuka sejak tanggal 4 September 2020 hingga tanggal 6 September 2020 pukul 12 malam. Dalam pendaftaran wajib hadir ketua dan sekretaris partai pengusung. Sejauh ini baru ada satu pasangan calon yang telah mendeklarasikan diri untuk Pilwalkot Balikpapan tahun 2020. Terkait dengan persiapan pendaftaran bakal pasangan calon di Pilkada 2020 ini, KPU Balikpapan sangat siap ya. Yang pertama, dari sisi regulasi kami sudah sampaikan semua tentang syarat calon, syarat bakal calon, dan bagaimana tata cara pemeriksaan kesehatan. Dari sisi mekanisme protokolnya, tata cara penerimaannya kami sudah siapkan di KPU, sudah kami set sedemikian rupa sehingga nanti terpenuhi protokol COVID-nya. Kemudian dari sisi waktu kami sudah sampaikan bahwa tanggal 4 sampai tanggal 5 itu kami buka sampai dari jam 8 sampai jam 4, khusus tanggal 6 sampai jam 12 malam. Jadi insya Allah dalam hal pencalonan insya Allah ya clear dari sisi KPU. Dalam acara yang digelar oleh KPU Kota Balikpapan, juga dihadiri oleh Partai Pengusul, TNI Polri, RSKD Balikpapan, Kesbang Pol Balikpapan, serta Bawaslu Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Tim Inafis Polresta Balikpapan melakukan olah TKP orang tenggelam di kawasan Taman Balikpapan. Polisi sita barang milik korban berupa jala ikan dan jorang pancing. Tim Inafis Polresta Balikpapan melakukan olah tempat kejadian perkara orang tenggelam di kawasan Taman Bekapai yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota pada Rabu subuh. Tim Inafis Polresta Balikpapan mengumpulkan barang milik korban berupa jala ikan dan joran pancing yang ada di lokasi kejadian. Korban atas nama Ali Musa diketahui pada Rabu subuh bersama 3 rekannya menjala ikan yang ada di Taman Bekapai. Korban yang masih dalam kondisi mabuk miras masuk ke dalam lubang pompa air mancur dengan kedalaman 1,5 meter. Korban terperangkap dan tidak bisa keluar lantaran kondisi lantai dan dinding berlumut sehingga korban alami lemas dan diduga korban sempat terbentur besi penutup lubang pompa. Korban ini mencoba untuk mencari-cari di mana pintunya. Ini
Ini terlihat dari beberapa guratan-guratan lumut yang terkelupas, yang nempel di dinding-dinding itu. Ini menunjukkan bahwa korban ini sedang mencari, menggapai sesuatu. Ya. Di situ ada keramik yang memang sudah rusak dan itu cukup tajam kalau menurut saya, cukup tajam. Jadi diduga korban ini dia mencoba untuk naik ke atas tapi terbentur oleh rangka-rangka besi. Saat ini kawasan Taman Bekapai masih tertutup untuk umum dan dipasang garis polisi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Aksi pencurian dengan modus bongkar jok motor terekam kamera CCTV pada Selasa siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah di parkiran Masjid Manutung, Pandansari, Balikpapan Barat. Seperti inilah aksi pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang terekam kamera pengawas di halaman Masjid Manuntung, kawasan Pandansari, Balikpapan Barat pada Selasa siang. Dari kamera pengawas terlihat pelaku membongkar jok motor korban. Saat kejadian, korban sedang melaksanakan sholat zuhur di Masjid Pandansari. Korban tersadar kehilangan uang 30 juta beserta surat-surat penting lainnya usai melakukan sholat zuhur dan hendak mengganti sarung dengan celana panjang yang disimpan di dalam jok motor miliknya. Uang yang dicuri pelaku merupakan uang setoran penjualan tempe yang disimpan di dalam tas kecil. Yang terhitung itu kisaran 30 juta yang terhitung, belum yang nggak terhitung. Itu diambil dari mana sih, Mas? Itu diambil dari jok motor. Di jok motor? Kayak mana dia, Mas, modusnya? Ya dia berarti dia pantau situasi, keliling-keliling area masjid sampai masuk ke dalam masjid. Dan ketika sepi, beliau si pelaku ini mulai angkat-angkat jok, terus mulai melakukan aksinya. Terekam CCTV juga, Mas, ya? Iya, terekam. Si motor tetap aja begini. Oh, udah rusak Pak ya? Nggak ada terbongkar? yang rusak, nggak ada. Sadarnya pas Ketahuannya kalau begini aja. Pas Pak Haji sadarnya gimana? Sadar kehilangan. Ketahuan nggak ada uang di. Sadar pas nggak tahu barang-barang hilang itu gimana, Pak Haji? Aku turun ya, turun dari masjid sini. Langsung aku lihat motor mau ngambil rokok rencanaku. Oh, di dalam ternyata ternyata sudah habis sudah. Tas-tas nggak ada lagi sudah. Tas sama celana nggak ada sudah. Celananya dibuang di kolong mobil sini. Di kolong mobil. Iya, ada di dalam mobil ini kan depannya. Di bawahnya. Oh iya. Pak Haji, di dalam tas apa aja yang diambil, Pak Haji? Kehilangan apa aja? Semua tas di dalam itu ada banyak. Uang berapa? Uang berapa, Pak? Sekitar 30-an. Kasus pencurian yang terjadi di kawasan parkir Masjid Manuntung sudah beberapa kali terjadi. Saat ini Polsek Balikpapan Barat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kepolisian Daerah Polda Kaltim menggelar tradisi penyambutan Kapolda Kaltim dengan menerapkan protokol kesehatan.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Nahak tiba di Polda Kaltim disambut dengan tradisi penyambutan Kapolda Kaltim yang baru. Penyambutan dilakukan dengan protokol kesehatan pada Rabu sore. Kegiatan serah terima jabatan Kapolda Kaltim dari tongkat Komandon Irjen Pol Muktiono kepada Irjen Pol Heri Rudolf Nahak ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Polda Kaltim saat apel pasukan di halaman Mako Polda Kaltim. Dalam apel yang dihadiri oleh pejabat utama dan Kasatwil, Irjen Pol Muktiono yang kini menjabat sebagai Kadiftik Mabes Polri mengatakan, tingkatkan kesehatan di masa pandemik saat ini, serta terus jaga Kamtipmas, terlebih jelang pemilu serentak Kaltim tahun 2020. Sementara itu, Irjen Pol Heri Rudolf Nahak mengatakan untuk pengamanan pilkada secara serentak di Kaltim sudah disiapkan bersama TNI dan stakeholder yang ada di Kaltim sehingga kondusivitas tetap terjaga. Tugas di Kaltim karena kondisi sosial masyarakatnya luar biasa, artinya kerjasamanya dengan stakeholder dan seluruh komponen masyarakat terjalin dan bisa menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif sampai saat ini. Itu yang menjadi kesan saya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan komponen masyarakat yang ada atas dukungannya selama saya bertugas di Polda Kaltim. Dan dengan beralihnya kepemimpinan Polda Kaltim tentu nanti akan dilanjutkan oleh Kapolda yang baru. Ada pesan buat masyarakat Kaltim, Pak? Mari sama-sama kita perangi COVID-19 ini dengan disiplin dalam protokol kesehatan. Ya, saya kira saya sebagaimana sampaikan tadi di acara di gedung ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Muktiono. Ya, saya kira beliau sudah melakukan banyak hal dan saya kira itu harus kita teruskan. Jenderal, ini kan 9 kabupaten kota akan melaksanakan pemilihan. Ya, kita siap untuk mengamankan 9-9-nya. Siap. Ya, kita akan menyiapkan dari sekarang karena tanggal 4 ini kan sudah mulai tahap pendaftaran. Ya, operasi kepolisian juga sudah akan dimulai tanggal 3 September. Operasi kepolisian Mantap Praja namanya. Kalau di Kalimantan Timur namanya Mantap Praja Mahakam 2020 dalam rangka PAM Pilkada. Irjen Pol Muktiono berserta istri dilepas Kapolda Kaltim setelah rangkaian acara pisah sambut digelar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.